Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya guru SMA Negeri 1 Beluk, Kabupaten Lamongan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan mengambil materi pencernaan mekanik dan kimiawi pada sistem pencernaan manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan untuk kelas mungkin terlebih dahulu. Monggo Pak Anda Faisal. Mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah dimulai. Bismillah. Gimana kabar hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah, semangat kalian semoga menjadikan jalan kalian untuk mudah ke depannya. Allahumma amin. Semuanya silakan sebelum kita beranjak ke kegiatan selanjutnya, silakan buka HP-nya. Alamat link sudah Bapak sudah berikan di WA grup kalian. Sudah ketemu berapa bagiannya? Oke, selesai. Melihat dari hasil kehadiran di sini, Divya tidak masuk. Mungkin ada yang tahu Divya kenapa nggak masuk? Mbak, ini kenapa Divya nggak masuk? Sakit? Semoga Divya dengan keterangan sakit hari ini cepat sembuh dan bisa bergabung kita di kelas pasar. Dan semoga hari ini yang hari ini masuk jaga kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dan semuanya? Ya. Silakan fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Arahkan jari telunjuk kalian ke arah jarum jam. Oke, bisa dipahami arah jarum jam? Ke arah kanan. Oke. Ada yang masih bingung? Oke, pelan-pelan. Kemudian arahkan sekarang yang cepat sekali, cepat, lambat. Cepatkan lagi. Lihat Bapak, jangan ada yang tidak melihat Bapak. Lihat Bapak semua. Arahkan cepat, lambat. Kemudian jari telunjuk kalian arahkan ke dagu. Ada yang masih belum. Untuk anak semuanya, kemarin ya kita membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu? Membahas materi apa kemarin? Struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan. Oke, struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan. Oke, materi kemarin seperti itu. Kemudian coba masih ingat apa tidak? Macam-macam atau urutan dalam proses sistem pencernaan. Siapa yang bisa angkat tangan? Urutannya, kayak okta kayak ini.
Bisa, ada tangan yang paling cepat ini. Ya, Okta mungkin bisa maju ke depan. Silakan buat argumen bagaimana urutan sistem pencernaan yang baik. Di sini Bapak sudah menyiapkan baik torso, alat peraga maupun alat peraga lain. Boleh memilih torso ataupun yang lain. Ya, bisa diambil, boleh diarahkan ke atas Mbak Oka, biar teman-teman Anda lihat urutan-urutan pada sistem pencernaan. Baik, jadi yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, betul? Tepuk tangan untuk anak Oka. Materi yang kemarin kita sudah bahas, kemudian kita hari ini memberikan penegasan kembali. Dan selanjutnya, coba Bapak di sini membawa semacam sebuah salah satu bahan di sini. Ini namanya apa? Bapak makan. Makanya ada semacam seperti ini. Ketika kita makan, ya, apa yang terjadi ketika kita makan? Hancur. Kemudian ketika makan apa? Mendapatkan energi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan semacam pembelajaran, yaitu adalah mengenai sistem pencernaan mekanik maupun kimia. Sebelum membahas materi hari ini, perlu kalian ketahui bahwa Bapak di sini memberikan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui media AI dan kajian literatur, siswa dapat membandingkan proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia dengan tepat. Itulah tujuan hari ini ya. Selanjutnya, kemudian kita hari ini tadi Bapak sebelumnya memberikan sebuah pemahaman. Bapak mengambil kentang tadi. Ada yang namanya kentang seperti ini. Kemudian Bapak kamu buat minyak? Ya, ada Pak ya. Mungkin ada yang mencoba atau ingin hari ini yang ingin kenyang, ya, ingin kenyang, maju ke depan untuk Bapak sudah punya bahan yang membuat kalian dari Mbak Citra, Cantika maupun Hera, ya. Silakan mengambil yang sampean sukai. Yang sampean sukai di antara makanan ini kalian ambil. Kalian ambil. Silakan diambil, silakan dinikmati, artinya dibuka, ya, dikupas, ya. Kemudian kalau sudah, kemudian silakan dimakan, ya, silakan dimakan. Kita mulai dulu dari ini. Mbak Hera ini senyum-senyum saja ini ya, merasakan rasa enak sekali ini mungkin ya. Kecut atau asam? Sama saja Pak, kita bahas Pak. Kita mulai dari Mbak Cantika dulu. Mbak Cantika dulu. Mbak Cantika, dari sampean makan ini, pikiran sampean apa yang menjadikan identifikasi masalah untuk sampean roti ini? Rotinya kan awalnya padat, besar. Ya. Oh ya, kecil, kemudian menjadi proses energi. Kemudian Mbak Hera. Sebenarnya tadi awalnya kan padat, terus jadi Kayak hancur. Kemudian Mbak Citra. misalnya kan tadi begitu lonjong, terus setelah dimakan Oke, inilah paparan masalah dari teman kalian yang memakan makanan, kemudian yaitu adalah dari bentuk, ya, berbagai macam, ada yang lonjong, ada yang padat, ada yang bulat, akhirnya menjadi sebuah rumusan masalah. Tepuk tangan untuk teman. Silahkan untuk anak-anakku membentuk kelompok dari masalah tersebut. Membentuk kelompok, mulai dari sekarang membentuk kelompok.
Terkait mengenai proses pencetakan ini, kemudian silahkan dibagikan. Yang membantu saya, silahkan Pak Bro. Bisa dimulai dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Ya. Di situ silakan buka pada poin tabel pada proses pencernaan kimiawi maupun mekanik. Di situ ada tabel-tabel, ada rumusan-rumusan masalah, silakan kalian kerjakan. Boleh kalian mencari informasi dari modul atau bahan yang nanti Bapak kirim lewat barcode R. Boleh kalian dari paket, boleh dari internet, ya, yang relevan. Silakan kalian lengkapi dan kalian kerjakan dengan waktu 10 menit dari sekarang. Ada yang belum jelas? Yang mana? Belum jelas. Ada tulisan. Kemudian di sini ada 10 dan 1. Ya. Ya. Ada yang buka. Ya, ada yang buka. Ada kesulitan di kelompok ini tentang LKPD, tentang proses pencernaan di mekanik. Sudah? Silakan ya, kalian kerjakan rapi dari pakai dari saya kirim lewat ya dari grup. Barcode silakan kalian mencari informasi dari saya untuk barcode proses pencernaan mekanik maupun kimiawi. Kita di sini. Ini adalah lari, ya, lari. Tapi prosesnya ini adalah ya, ini ya, organ yang berperan dari mulut itu apa? Proses pencernaan. Bisa dari web, bisa dari paket, ya, bisa dari bapak ibu dari sistem modul atau bahan aja, ya, lengkap. Ada kesulitan? Jadi, so ayo semuanya dibantu yang bisa aktifan kalian plus dari saya kalian kan aktifan kalian
terlibat di keluarganya apa Pak? Belajar. Kemudian zat-nya apa? Ada teman kalian yang sudah menyinkronkan masalahnya dengan menyelesaikan dari modul dari Bapak, bahan dari Bapak. Mungkin sampai dari teman kalian ini dari web, bisa ke apa, dari berbagai literatur ke apa. Ada kelompok yang ingin ya, membahas di tabel 1 maupun tabel 2. Monggo, Mbak, perwakilan dari kelompoknya Mbak Sutrisni. Tentang organ yang berperan, pencernaan yang terjadi dan pencernaan dalam mulut dalam secara langsung. Organ yang berperan dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan ginjal. Termasuk pencernaan yang terjadi dalam mulut yaitu di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh kita. Dan si pencernaan secara dalam mulut yaitu dengan senyawa sakarida, protein, dan lipid atau lemak. Dan organ yang berperan dalam lambung yaitu dinding atau organ lambung. Tujuan yang kedua yaitu adalah kalian melakukan sebuah percobaan, melakukan sebuah praktikum, yaitu tentang makanan-makanan yang nanti mengandung glukosil 1 lepek. Dari lepeknya itu ada nasi jagung, ada nasi putih, ada kentang, ada singkong ya. Ada yang masih belum paham? Alat dan bahan dimanfaatkan. Sebelum dimanfaatkan, silakan, mungkin ada yang belum tahu prosedur atau langkah kerja. Mungkin Mbak Titika bisa menyampaikan prosedur atau cara kerja. Silakan Mbak Titika. Reaksi beserta raknya. 2. Ambil 6 buah bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu nasi jagung, kentang. Caranya yaitu siapkan 6 tabung reaksi beserta raknya. Ambil beberapa bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya seperti singkong, kentang, nasi jagung, dan nasi putih. Haluskan bahan makanan yang berbentuk padat seperti singkong dan kentang. Masukkan bahan makanan dengan pada tabung reaksi. Lalu berikan tabel untuk masing-masing bahan makanan. Kemudian teteskan 5 bensin pada setiap makanan. Lalu panaskan di atas mesin dan diamkan sebentar. Selanjutnya angkat tutup bahan panas dan apa yang terjadi. Setelah itu catat hasilnya. Itulah prosedur langkah cara kerja ya. Silakan dimulai yang Mbak ini sudah mencoba dimulai dari mekanik memakan nasi. Jikunya halus. Rasanya bagaimana Mbak?
kalian memanaskan sudah selesai dan ada perubahan warna. Sekarang ada teman kalian yang mempresentasikan hasil percobaan kalian. Kelompok mana yang siap? Angkat tangannya. Oke, kelompoknya Mbak Sutrismi dan kawan-kawan membawa waktu dan tempat kami silakan. Tepuk tangan untuk Mbak Sutrismi. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Bagus selaku guru mapel biologi, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Trisma Nurwati sebagai moderator, dan di samping saya ada Desi Dwi Muhammadah sebagai penyanyi 1 dan saya Intan Kasari sebagai penyanyi 2. Saya Aditya Berpamuka sebagai penyanyi 3. saya Rano Fitrialis Solihah sebagai itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyanyi 1 kepada Yesi, waktu dan tempat kami silakan. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tabel 1, yaitu organ yang berperan, proses pencernaan yang terjadi, dan hasil pencernaan dalam mulut dan lambung secara mekanik. Organ yang berperan dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan yang terjadi dalam mulut yaitu di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi. Dan hasil pencernaan dalam mulut yaitu menggunakan senyawa beserta lidah, protein, dan lipida atau lemak. Dan organ yang berperan dalam lambung yaitu dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Dan proses pencernaan yang terjadi dalam lambung yaitu di dalam lambung makanan dan minuman akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dicetak dan dihaluskan kembali hingga tekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Dan hasil pencernaan dalam lambung yaitu pencernaan protein oleh enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi beta dan akan dilanjutkan oleh penyanyi 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami pada tabel 2 tentang pengamatan pencernaan kimiawi pada proses pencernaan makanan. Organ tempat pencernaan mulut seperti gambar seperti ini, bisa dilihat. Organ atau jaringan penghasil zat kimia atau enzim. Kelenjar ludah menghasilkan ludah. Selanjutnya zat kimia atau enzim yang dihasilkan. Enzim litanin atau amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Proses dan hasil pencernaan. Senyawa disakarida, protein, dan lipid atau lemak. Kedua adalah lambung. Organ jaringan penghasil zat kimia atau enzim adalah jaringan epitel selindris menghasilkan enzim asam. Siapa namanya? Monggo disampaikan. Mohon izin Pak, saya di sini ingin bertanya. Nama dulu. Nama saya Ansa Orang Bahagia. Pada proses pencernaan makanan terjadi 2 proses pencernaan, sebutkan dan jelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Dari hasil diskusi kami bisa disimpulkan pengamatan kami terjadi 2 proses pencernaan makanan. Oh, dari Mas siapa? Nah, Alfia Gani, tolong semuanya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok kami mohon izin Pak untuk bertanya. Apa yang dihasilkan dari kelompok 1? Kami pada tubuh manusia. Penjelasan pencernaan mekanik adalah tujuannya partikel makanan menjadi partikel yang lebih kecil atau halus dengan proses fisik seperti mengunyah atau menghancurkan. Tujuan utama dari kelompok kami kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum
dari proses mekanik maupun kimiawi? Siapa? Mbak Setiara atau Mbak ini? Monggo. Silakan untuk kesimpulan disampaikan di tempat duduk tidak apa? Monggo. Kesimpulan dari proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan manusia, makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim, pepsin, dan renin. Di penghujung kegiatan pertemuan kali ini, ya, di penghujung kegiatan kali ini kita tak patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesehatan yang melimpah, sehingga kita sistem pencernaan kita dijaga, sistem pencernaan secara kimiawi kita dijaga, pencernaan secara mekanik kita dijaga. Dari proses mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, kemudian ada usus halus yang terdiri dari hati, pankreas, usus besar, masih kita diberikan kesehatan. Semoga kesehatan ini lanjut sampai usia tua. Allahumma amin. Dimaksud untuk selanjutnya dari kegiatan ini, ya, dari kegiatan ini mana yang paling menarik? Siapa yang bisa memberikan pendapat mana dari yang paling menarik ini? Oh, Mas Faisal. Oh, monggo, Mas Faisal. Yang paling menarik adalah saat praktikum karena kita bisa tahu cara menggunakan alat-alat dan menjadi tahu tentang proses pengunyahan. Oke. Jadi dari yang paling menarik ini dari hasil praktikum. Saya yakin tidak hanya sekedar teori, diskusi, tapi praktikum juga bisa menambah motivasi kita untuk semuanya. Kemudian selanjutnya untuk anak-anak semuanya, silakan buka HP-nya, ya. Kita post test, ya. Kita post test. Ya, silakan buka HP-nya, post test. Silakan diambil HP-nya, kemudian kita mengerjakan 1 sampai 10 hasil dari post test kali ini. Dari hasil proses tertinggi, ya, di sini nilainya adalah 98 kepada diraih oleh Ananda Sutrismi. Ananda Sutrismi untuk masa depan menerima ribet, walaupun ini bagian sepele, tapi jangan lihat dari isinya, tapi dilihat dari bahwa kami memberikan baik ya. Itu tentang untuk Mas Rizky. Nah, untuk anak semuanya, Bapak dari awal sampai akhir membimbing kalian, kemudian berikan ilmu pada kalian yang ada kekurangan, ya. Tolong kalian baik titik dari kalian itu Bapak. Monggo untuk Mas Herman.
Sudah selesai? Terima kasih untuk anak semuanya. Mari kita berdoa. Semoga kalian sampai selamat di rumah. Dan salam buat orang tua kalian. Semoga kalian dilakukan sukses kalian. Dan untuk Mas Faisal untuk memimpin doa, monggo. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita membaca surat An-Nasr terlebih dahulu. Berdoa dimulai.